Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu menjalani aktivitas bersama. Ada kalanya bercanda menjadi cara untuk mencairkan suasana, sekaligus menjalin keakraban. Bercanda memang tidak dilarang dalam ajaran Islam, namun ada beberapa adab yang perlu menjadi pedoman. Tujuan dari bercanda adalah membuat perasaan senang, jadi hendaknya untuk memilih cara bercanda yang baik agar tidak membuat sakit hati siapapun. Dikutip dari buku Adab Bercanda dalam Islam oleh Hafidz Mufti Tsani, setiap muslim wajib mengetahui etika dalam bercanda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun semasa hidupnya kerap melakukan candaan kepada istri, cucu maupun sahabatnya, tentu dengan adab dan etika yang baik. Bercanda dengan orang lain memang boleh, asal tidak berlebihan. Namun bercanda yang dialami oleh sosok gadis ayu satu ini mungkin sudah melampaui batas hingga membuatnya tidak bisa berpikir waras lagi. Ani, gadis cantik ini jadi depresi setelah gagal nikah dengan pujaan hatinya karena guyonan temannya. Guyonan temannya itu yang diduga membuatnya jadi kepikiran hingga hilang kewarasan. Guyonan pembawa petaka adalah Ani, gadis cantik yang kini hanya bisa mengurung diri di kamarnya pasca gagal menikah dengan pujaan hatinya Ali. Hal ini terkuak saat tim Sinau Hurib bertandang ke kediaman Ani yang sederhana di desa. Keluarga Ani mulai memperbincangkan bagaimana peristiwa ini bisa terjadi kepada Ani. Banyak tetangga yang mengaku tidak percaya pada awalnya jika Ani mengalami gangguan jiwa karena dibuat-buat. Salah seorang bapak-bapak lantas menjelaskan bagaimana awal Ani jadi depresi seperti ini. Awalnya dulu itu istilahnya kalau habis dilamar, Ani diajak jalan-jalan. Nah habis itu Ani pulang, sudah dekat rumahnya sama yang lakinya, calon suaminya itu. Tiba-tiba ada temannya yang ketemu lalu bilang, "Ali, kemarin yang kamu bonceng bukan itu, kok sekarang Ani?" Bercanda temannya. Berawal dari guyonan itulah, Ani diduga terus kepikiran hingga membuatnya kecewa begitu dalam. Padahal acara pernikahan Ali dan Ani sudah dekat, tinggal 2 hari lagi. Namun Ani yang sudah kadung kecewa tak mampu menahan diri dan kehilangan kewarasannya. Bercanda tapi keterlaluan, tambah si bapak. Bahkan Ibu Ani sendiri mengaku sudah menyiapkan segala keperluan untuk hari bahagia putrinya tersebut. "Saya sudah mempersiapkan semuanya. Yang sana keluarga Ali juga sudah siap," ucap sang ibu. Orang-orang akhirnya mulai paham dengan alur cerita. Akhirnya mengakui jika teman calon suami Ani itu hanya bercanda. "Saya yakin temannya Ali itu cuma guyon. Ya kita harus bisa membahagiakan diri sendiri. Isu-isu di luar itu sudah macam-macam," ujar Adi. Keadaan Ani saat dikunjungi seorang pegiat media sosial. Sesaat berbincang dengan keluarga Ani, Adi, seorang YouTuber dan sang istri, akhirnya memasuki rumah Ani dan menuju ke kamarnya. Adi terlihat memanggil Ani dari luar pintu kamarnya. Adi sempat membujuk agar bisa bertemu dengan Ani. "Mbak, aku masuk ya? Istriku ya yang masuk," ucap Adi. Ketika Adi mencoba melirik sedikit ke dalam ruangan kamar Ani, terlihat jika Ani hanya mengenakan celana dalam. Adi juga mengatakan jika kaki Ani banyak mengalami luka. Adi yang berbincang pun mendapatkan timpalan dari Ani dari dalam kamar. Ani berkata jika ada daging tumbuh di area kencingnya. "Ada daging tumbuh loh di bagian kencing," ucap Ani dari dalam kamar. Setelah beberapa saat dibujuk, Adi akhirnya berhasil membawa Ani keluar dari kamarnya. Tatapan Ani terlihat begitu kosong dan menggambarkan seberapa dalam kekecewaannya di masa lalu. Ketika diajak duduk bersama, Ani terus-menerus meminta agar daging tumbuh kemaluannya itu dibuang. Adi dan tim Sinau Hurib tak paham dengan apa yang dimaksud Ani. Karena sulitnya diajak berkomunikasi, Ani akhirnya dibawa tim channel YouTube Sinau Hurib untuk berobat. Itulah ulasan mengenai kisah pilu sosok gadis Malang bernama Ani yang batal menikah dan berakhir jadi depresi dan mengurung diri pasca mendapatkan guyonan dari teman suaminya. Adab bercanda dalam Islam. 1. Tidak membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bercanda sebaiknya tidak membawa atau melibatkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 65 hingga 66 dijelaskan tentang candaan dan senda gurau yang dilarang. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Dua, berbohong. Bohong merupakan perbuatan tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang larangan melontarkan kalimat bohong saat bercanda. Diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah baginya, celaka baginya. 3. Saling menjelekkan. Dalam bercanda juga dilarang untuk saling menjelekkan satu sama lain. Perbuatan ini dapat mengundang perasaan sakit hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. 4. Tertawa berlebihan. Ajaran Islam tidak melarang umatnya untuk tertawa, namun secara secukupnya dan tidak berlebihan. Terkadang candaan membuat orang tertawa, tapi sebaiknya tetap terkontrol. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau sering tertawa, karena sering tertawa akan mematikan hati. Sahih Sunan Ibnu Majah nomor 3400. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku belum pernah melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan lidahnya, namun beliau hanya tersenyum. 5. Tidak berkata buruk. Adab bercanda lainnya yakni tidak berkata dengan kalimat yang buruk. Bagaimanapun juga, candaan merupakan cara berkomunikasi antara sesama. Sudah sepatutnya dijaga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan demikian, humor atau guyonan tidak mutlak diharamkan. Ia berstatus hukum mubah, bahkan bisa sunnah, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Yang perlu menjadi perhatian, guyon tidak boleh ada unsur kebohongan yang menyesatkan, hoax. Tidak boleh pula berlebihan dan terus-menerus, apalagi sampai memicu tawa terbahak-bahak di dalam masjid. Sebagai teladan, saat tertawa, Rasulullah hanya cukup tersenyum, walaupun senyumnya sampai gigi gerahamnya tampak dari luar, tapi tidak sampai terbahak-bahak. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.